Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara selalu dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui jam doa Rabu pada malam hari ini. Kita patut bersyukur walaupun kita jam doa Rabu masih secara online, tapi Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu melindungi kita, menjaga kita setiap hari demi hari. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita sama-sama pujikan, kita nyatakan kasih-Mu tiada duanya. Kita memujikan dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku. Apa
Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu yang selalu Engkau nyatakan setiap harinya. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu tercurah di kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami mau jam doa Rabu pada malam hari ini, kiranya Engkau yang akan memberkati dari awal sampai akhirnya nanti, agar kami juga dapat mengerti apa yang nanti firman akan sampaikan dan bisa menjadi kekuatan di hidup kami. Dan Engkau yang akan tutup bungkus kami satu persatu dengan urapan kuasa-Mu, dan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau bersemangat, karena kita tahu bahwa Tuhan teramat sangat baik dalam hidup kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita, memerhatikan kita setiap hari, dan Tuhan selalu menolong setiap pergumulan yang kita panjatkan kepadanya tepat pada waktunya. Dan saat ini mari kita dengan penuh sukacita kita akan pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Amin Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus selalu baik di kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Eri. Namun sebelum itu kita mau lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu, kita menyatakan arti kehadirat-Mu Tuhan. Oleh setiap hati kami,
Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar? Dan tentunya kita dalam perlindungan, dalam damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada Rabu sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada sore malam hari ini hanya karena berkat karunia dan apa yang menjadi perlindungan dari kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Boleh kami ada kesehatan, boleh kami melakukan aktivitas yang dalam perlindungan Engkau semata. Terima kasih Tuhan, dan kiranya pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh berkenan kepada Engkau dan boleh untuk memuliakan nama Engkau dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, bersyukur di dalam hidup. Bersyukur di dalam hidup. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sana mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Alkitab mengajak kita untuk terus mengucap syukur karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap dari kita. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur seringkali menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Kita sudah jatuh dalam dosa yang kadang kita mengambil satu pandangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering merasa hidup itu tidak adil, merasa kurang berkecukupan, atau merasa masalah-masalah tidak pernah berhenti menyerang kita. Jadi dari sini apa yang harus kita lakukan agar kita dapat lebih bersyukur di dalam kehidupan kita? Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Juga dikuatkan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Ini adalah kebenaran yang paling indah dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang kita mengaku orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Namun banyak yang seringkali melupakan hal ini. Banyak yang secara tidak sadar mengatakan pada Tuhan, saya senang Tuhan, Engkau menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Tetapi menurut saya, Tuhan, Engkau masih kurang baik jika Engkau tidak membebaskan saya dari masalah keuangan atau masalah kesehatan yang saya derita. Jika kita terus memiliki pemikiran yang seperti ini, kita tidak akan pernah bersyukur dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan
bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat dan sukacita sesungguhnya bukanlah berasal dari seberapa kita miliki, melainkan dari seberapa kita mengenal kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kemudian apa yang kedua? Bahwa menyadari semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Juga di dalam perjanjian lama kita bisa melihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi di sini adalah janganlah khawatir dalam hidup. Ingatlah bahwa Tuhan masih memegang kendali. Hal buruk yang Tuhan biarkan masuk di dalam kehidupan kita tidak pernah Tuhan maksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan apa? Untuk menguatkan kita. Seringkali kita ketika sedang memiliki satu kesulitan di dalam hidup, orang yang lain mengatakan kepada kita, kasihan sekali orang itu, sudah terkena musibah dan pasti akan hancur orang itu. Tetapi jika kita bertanya kepada Tuhan, jika kita bersandar kepada Tuhan, beda apa yang kita katakan. Kita bukan sedang berjalan menuju kehancuran. Kita sedang menuju atau melalui pelatihan khusus dari Tuhan agar kita siap menjadi pemenang. Jadi sangat beda ya antara apa yang menjadi satu kondisi yang negatif, yang semakin hancur, atau suatu kondisi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Percayalah Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi mau yang baik ataupun yang buruk untuk kebaikan kita di masa depan. Terakhir yang ketiga adalah menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Apakah seperti itu? Yang benar adalah bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita memilih untuk bersyukur atau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, berarti kita telah memilih untuk mulai meletakkan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan buruk kita. Jadi kesalahan yang beberapa dari kita miliki adalah kita terlalu sering menceritakan tentang besarnya masalah-masalah kita kepada Tuhan
dan bukannya malah menceritakan tentang besarnya Tuhan kita kepada masalah-masalah kita. Berbeda, yaitu sebagai satu tujuan, sebagai akhir, sebagai dampak. Jadi dari sana marilah kita belajar untuk bersyukur. Bahkan di tengah kesulitan, di dalam badai hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menenangkan hati kita di tengah-tengah kesulitan itu. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang bisa kita belajar bersama pada sore malam hari ini. Jadi bagaimana kita dapat lebih bersyukur di dalam hidup kita melalui yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Yang kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, inilah apa yang menjadi pembelajaran firman-Mu, dan tentunya ini adalah karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lidah, hati, pikiran kami boleh menyampaikan, boleh kami terima, dan akhirnya boleh menjadikan kehidupan, ketenangan, hal yang terbarukan, dan boleh memperbarui kehidupan kami yang jika tidak berkenan kepada Engkau, melalui satu kondisi dengan mengucap syukur setiap saat, dan itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kami, di mana itu merupakan satu ketetapan. Dan sekali lagi bahwa bersandar, bersyukur, dan melakukan kehendak Engkau dalam kehidupan kami, itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Eri atas firman yang disampaikan. Kiranya firman yang telah kita dengar bersama bisa menjadi kekuatan bagi kita dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat berdoa bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Selamat bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus memberkati.